Thank you Mbak Lala. Aduh gila, keren banget. Ini sumpah ya, ini adalah materi yang sangat padat ya. Saking padatnya kayak lemper gitu ya. Maaf. Ya maaf juga, gue tiba-tiba kepikiran lemper gak tahu kenapa. Mungkin agak lapar gue ya. Tapi, tapi saya juga ngerti bahwa pekerjaan sebagai produser itu memang sangat-sangat cakupannya itu sangat-sangat luas dan harus mengerti workflow teman-teman. Karena kalau nggak ngerti workflow, waduh, kamu bisa rugi duit, kamu bisa rugi waktu, dan kamu bisa rugi pertemanan. Ya, pertemanan dengan para cast and crew itu juga sebenarnya ada sesuatu yang penting juga teman-teman. Jadi ini adalah sebuah insight yang luar biasa. Terima kasih banget buat Mbak Lala. Habis ini kita bakal buka question and answer session. Dan benar, tadi seperti tadi Mbak Lala sudah mention, kalau mungkin teman-teman sudah pegang Galaxy Note 20, coba deh klik-klik fitur yang ada di situ seperti Samsung Dex atau Link Windows. Karena kedua fitur ini bisa digunakan untuk preview video ke Smart TV dan menjadikan Smart TV sebagai layar kedua. Sementara kita bisa menggunakan Galaxy Note 20 series sebagai touchpad atau buka aplikasi lainnya untuk catat seperti Samsung Notes. Nah, untuk presentasi yang butuh desktop ya, misalkan kita udah ketemu sama tim atau sama calon investor gitu. Kamu butuh nih fitur integrasi seamless antara desktop dengan Galaxy Note 20 pakai fitur Link to Windows yang mampu menghubungkan perangkat desktop berbasis Windows 10. Secara fungsi, Link to Windows ini membawa pengalaman menggunakan perangkat Galaxy Note 20 series ke perangkat desktop kita. Jadi yang pasti tools yang teman-teman punya itu sekarang bisa dan harus kalian optimalin untuk ngasilin komunikasi dan presentasi ke investor yang efektif dan ke tim yang nggak ribet gitu, walaupun harus kita berjarak jauh seperti sekarang. Betul begitu Mas Taufik? Iya benar Mas Denis. Gitu. Ya seperti kayak kita gini ya, aku lagi di mana, Mbak Lala di mana, Mas Taufik lagi di mana. Backgroundnya bagus banget Mas itu Mas. Sepi banget kantor Mas. Enggak, ini virtual background biasa. Tapi anyway mau nambahin juga tadi bener banget sih dari penjelasannya Mas Denis sama Mbak Lala tadi ya. Jadi kalau misalnya harus dimaksimalin banget Note 20 Ultra-nya. Jadi mulai dari persiapan dengan menggunakan Samsung Notes gitu ya, itu dipakai semuanya buat ngitung-ngitung apa segala macam, nyatet-nyatet, itu pasti udah bisa. Habis itu juga tadi kalau misalnya saya dengerin presentasinya Mbak Lala, itu juga ada waktu pre-production, kita harus ke tempat syuting yang kira-kira mau di log mana, terus nanti kita bisa langsung foto tempatnya, kita langsung tambahin, masukin ke Samsung Note, dicatat, terus langsung diekspor ke PowerPoint. Jadi habis itu begitu udah misalnya final semuanya gitu ya nih, ini kan udah mau ngelok lokasi ya kalau nggak salah tadi ya nih, lokasinya di log segala macam, udah jadi PowerPoint, udah terus langsung bisa gimana caranya habis itu bisa di sharing ke rekan-rekan yang lainnya, atau mungkin habis itu dijadikan di PPT itu mungkin mau mendatangkan investor gitu. Nah itu caranya gimana? Tadi ada Samsung Dex. Jadi sekarang kita nggak perlu lagi bawa-bawa laptop gitu ya. Misalnya kan kalau dulu kita kalau mau present ke misalnya investor, ke siapapun gitu ya, kita harus bawa laptop, harus kita colok segala macam. Nah sekarang di Note 20 Ultra-nya teman-teman, itu kalau misalnya kita mau ketemu, itu cukup pastiin ada Smart TV di situ. Jadi kita bisa langsung connect dengan wireless DeX. Jadi yang presentasinya tadi, yang teman-teman udah buat, bisa langsung di-present aja di TV-nya itu, di Smart TV-nya. Itu bisa dengan semua merek, tapi memang udah pasti paling optimal dengan Samsung Smart TV. Nah, itu bisa langsung di-present gitu. Yang tadi misalnya hasil lokasinya, hasil misalnya paparan mau mendapatkan investor, itu bisa langsung di-share tanpa perlu repot-repot bawa laptop dan yang lainnya. Cukup dengan Note 20 Ultra-nya aja gitu. Iya, ringkes banget ya. Benar-benar ringkas banget. Nah, ngomong-ngomong tentang lokasi, sudah ada pertanyaan dari salah satu peserta, yaitu Yehuda Ricardo. Kak Lala, menurut pengalaman kakak, untuk minta izin syuting di suatu tempat, biasanya apa saja yang diminta dan harus dipersiapkan, gitu loh, supaya kita bisa dapat izinnya dari pemilik tempat. Iya, biasanya kan kita ada location manager yang membantu ya gitu. Cuman yang paling pertama yang harus dihubungi ya RT RW setempat gitu. Nah dari RT RW biasanya nanti akan terkonek dengan Polsek.
Terus juga itu salah satu perizinan, biasanya dari situ nanti dirunutin gitu ya. Nah, kalau apa yang harus disiapin sih pastinya biasanya kita harus punya sinopsis cerita yang kita mau bikin. Terus udah gitu jumlah pemain, jumlah kru yang akan terlibat, schedule harus sudah ada. Terus udah gitu sekarang ini karena COVID protokol, salah satunya adalah harus bisa menjamin bahwa nanti akan ada hasil lab yang memberikan clearance bahwa semua cast dan krunya sudah di PCR dan bebas dari COVID. Itu ya. Nah, Yep. tapi biasanya tuh bayar nggak sih? Kayaknya si Yahuda ini pengen nanya gitu. Cuma sungkan biasa gitu. Orang Indonesia biasanya, begitu sungkan. Iya, biasanya ada budgetnya sih gitu ya. Kalau lokasi kan pasti kalau misalnya kita nyewa tempat, biasanya ada budgetnya. Misalnya kalau rumah pribadi bisa nego sama si orangnya. Nah, kalau sama RT RW biasanya itu budget yang harus kita keluarkan untuk kebersihan. Ya kan, kebersihan, keamanan itu basic lah gitu. Oke. Sama kalau di Indonesia sih ada pawang hujan ya. itu adalah sebuah ini pertanyaan, ngaruh nggak sih kadang-kadang gitu sih? Kadang-kadang ya ngaruh nggak ngaruh, tapi kadang-kadang udah salah satu paket gitu kan ya di lokasi. Gitu. Nah itu cerita lucu sih waktu sama Fox juga kita bingung-bingung untuk jelasinnya, karena di Hollywood nggak ada tuh departemen pawang hujan. Oke. Lanjut, ini udah ada beberapa pertanyaan, tapi aku akan tunggu sambil dikurasi kayaknya sama teman-teman ini. Aku juga pengen nanya sih, Mbak, untuk mempelajari financial structure itu kita belajarnya dari mana ya, Mbak ya? Ada nggak buku khusus untuk mempelajari financial atau bikin financial structure untuk film gitu? Ada sih, jadi gue juga waktu gue pertama kali di tahun 2008 itu 2007 mulai Pintu Terlarang kan sebenarnya aku kan juga belum pernah jadi produser kan gitu ya, belum ngerti gitu. Jadi belajar banyak, ngumpulin beberapa buku, tapi buku-buku teks itu biasanya dari luar gitu. Jadi kadang-kadang nggak applicable buat Indonesia. Nah, yang paling lebih gampang adalah sebenarnya nanya ke line producer yang udah biasa kerja, senior gitu ya. Nah, kalau sekarang ini gampang banget gitu, karena kayak misalnya banyak banget workshop khusus untuk budgeting, untuk financial structuring gitu ya, terus dia gitu producer sharing gitu. Nah, biasanya dari situ lebih bisa dan lebih gampang dipakai untuk Indonesia. Gitu. Oke. Nah, sekarang ada pertanyaan berikutnya dari Mas Khalif Pangastono. Halo Kak Lala, saya ingin bertanya, bagaimana caranya supaya ide seluruh kru bisa tertuang dan kemudian dipersatukan sehingga dapat memiliki satu visi yang sama? Terima kasih. Oh, ini menarik nih, karena seluruh kru yang terlibat kayaknya bisa nyumbang ide nih kayaknya nih. Makanya terus dipersatukan. Gimana tuh Mbak? Sebenarnya sih bukannya semuanya nyumbang ide, tapi harus punya ide pokok dulu gitu ya. Jadi ketika kita ingin bikin film kan pasti kita punya sinopsisnya, dan producer, writer, dan director harus punya visi. Nah, visi itu yang di-share ke semua chief department. Nah, chief department akan menyumbangkan idenya sesuai dengan kapasitas mereka masing-masing, tapi sesuai dengan cerita tersebut gitu. Jadi diskusi yang menarik gitu, akan terjadi diskusi yang menarik. Misalnya waktu di Wiro Sableng balik lagi gitu, kita punya visi karena dia abad medieval gitu ya, 16. Nah, misalnya tim production designer wardrobe punya ide bikin baju gini, walaupun dia abad 16-18 tapi kan agak modern misalnya. Nah, ngobrol sama sutradara dan produser, kita setuju, tapi kita harus diskusi dengan tim action, karena apa? Karena untuk safety gitu. Apakah ini aman misalnya, terus waktu itu pernah misalnya waktu di Wiro Sableng itu sepatu Wiro itu kan tali-tali ya, yang tali-tali gitu. Nah, akhirnya tim action minta dikasihin kaos kaki gitu, karena jempol kaki, jari-jari kaki itu paling bahaya ketika action, bisa kejatuhan dan lain sebagainya, itu yang paling prone gitu. Jadi itu harus di cover. Terus kayak misalnya celananya nggak bisa terlalu tight karena kalau nendang akan gini, itu disesuaikan dengan desain.
Ya. Terus kemudian ketika ngomong dengan tim sound misalnya, oh jangan telanjang dada banget dong, ntar gue kasih clip onnya di mana gitu Oh misalnya, iya kayak juga gitu ya. gitu. Hal-hal kayak gitu yang ide dan sumbangan yang dikerjakan dan dikoordinasikan bersama. Bagaimana caranya supaya satu suara? Harus ada chain of command. That's why produser itu di paling atas karena dia akan jadi decision maker. Kalau nggak ada satu orang yang bisa ngambil keputusan, yang ada lu gini, lu gini, lu gini, lu gitu gitu. Nah, Oke. waktu di Wiro Sableng pun, ketika kita kerjasama dengan Fox misalnya, itu lama banget untuk tanda tangan kontrak. Kenapa? Karena aku minta sama Fox untuk final decision ada di kita, di aku, di Live Live. Kenapa? Karena kita yang ada di lokasi dan ada perbedaan waktu dan lain sebagainya. Kalau itu nggak agree di depan, repot. Nah, kalau untuk para pemula juga gitu, paling nggak di antara kalian walaupun nggak ada kontrak, tapi ada yang satu orang yang bertanggung jawab dan di look up sama seluruhnya tim cast dan kru bahwa dia yang akan ngambil final decision. Oke. Sip. Jadi gitu teman-teman, kalau misalkan kita lihat ya, memang yang dilakukan oleh produser tuh banyak, tapi dia memang jadi semacam apa ya, executive order-nya itu ada di dia ya. Ya. Oke, bisa dibilang nggak sih kalau misalkan sebuah produksi film itu adalah sebuah startup atau sebuah perusahaan gitu, produser itu adalah CEO-nya? Ya, bisa dibilang seperti itu sih. Bisa Karena dibilang dia seperti itu ya. dia yang bertanggung jawab dan dia ngambil keputusan. Oh, nice. Oke, aku pengen tanya sedikit lagi nih gitu loh. Ini mungkin teman-teman di sini kan mungkin agak-agak apa ya? Mungkin agak overwhelmed bagi yang baru belajar bagaimana cara untuk menjadi produser. Nggak apa-apa. Tapi justru itu yang lagi dibutuhkan kan, Mbak, di Indonesia? Iya, betul. Oke. Jangan jadi sutradara semua. Serius, boleh tahu nggak di Indonesia itu rasionya produser sama sutradara itu berapa sih, Mbak? Kasar aja gitu. Oh, nggak tahu ya, apalagi kalau dihitung pemula gitu ya. Asosiasi produser sih ada 3, sekarang ada PPSI, API, dan aku di APROFI, Asosiasi Produser Film Indonesia. Di APROFI aja kita tuh member paling banyak gitu ya, ada 50-an sekarang gitu. Tapi produser perempuan itu nggak banyak di Indonesia. Oke, nah pas banget ini ada yang nanya juga, gimana sih langkah awalnya kira-kira kalau mau jadi produser film di Indonesia, mulai dari manakah gitu. Nah ini yang nanya Raihan. Sebenarnya bisa dijawab dengan, ya bikin film habis ini, langsung, pendek, ya kan? Langsung Raihan. terjun aja, iya, langsung terjun aja dan belajar. Betul gitu. Tapi pada saat tadi Mbak Lala bilang bahwa Mbak Lala belajar dari orang lain juga gitu loh, ada mentornya gitu kan. Seberapa dekat dan seberapa intens Mbak belajar sama mentor tersebut, sama Mas Tino tadi ya kalau nggak salah ya? Oh, enggak sih, waktu awal-awal sih enggak ada satu orang yang benar-benar spesifik ngajarin. Jadi Bang Tino itu kenal setelah jalan gitu ya. Waktu awal di Pintu Terlarang itu makanya tadi aku bilang gitu, jadi produser itu basicnya adalah manajemen. Jadi kalau kalian management skill, artinya kalian punya potensi untuk jadi produser gitu. Nah, waktu di Pintu Terlarang itu belajarnya ya dari Joko bareng sama dia karena dia sutradara, terus udah gitu belajar dari buku dan belajar dari kru yang di assembly waktu itu untuk Pintu Terlarang gitu. Jadi aku lompat-lompat tuh gitu, semuanya aku cobain gitu. Nongkrong sama tim art, sama ini, sama itu gitu ya. Terus dari berusaha untuk belajar gitu ya. Gitu sih, gitu. Oke, jadi kebetulan memang pada saat produksi itu teman-teman kru yang lain itu memang sudah punya pengalaman sebelumnya ya Mbak ya? Iya, dan kalau aku sih mungkin agak lebih gampang karena aku kan background-nya dari advertising agency dan pada zaman itu account management itu in charge untuk sampai ke produksi, sampai produksi dan post. Jadi syuting dan lain sebagainya bukan hal yang benar-benar nol banget buat aku gitu. Oke, siap. Terima kasih. Jadi gitu teman-teman ya, kalau kalian pengen jadi produser, ya memang salah satu caranya adalah langsung bikin karya aja, cobain. Ya. Kalau salah-salah gimana Mbak? Oh, salah belajar rugi itu part of the process. Nah itu dia, salah. Itu dia. Jangan takut. Ruginya rugi banget gitu. Oke, ini sebenarnya banyak banget yang pengen ditanyain ke Mbak Lala ya, tapi sayangnya waktu
waktu harus memisahkan kita semua di sini. Yang artinya adalah kalian harus berkarya sekarang juga, kalian harus belajar sekarang juga, dan kalian harus melakukan kesalahan pertama kalian. Karena itu adalah bagian dari proses. Jadi jangan takut teman-teman. Karena justru dari kesalahan itulah kita bisa belajar banyak. Ya, kayak putus aja, terus kita belajar banyak kan. So, thank you Mas Taufik Furqon. Thank you juga Mbak Sheila Timothy, dan thank you juga semua buat teman-teman yang sudah ikutan. Habis ini kita akan tutup untuk sesi tanya jawab dengan para peserta, tapi kita akan buka untuk tanya jawab bersama teman-teman media. So, sampai jumpa dan sampai ketemu lagi. Stay safe and stay healthy. Okay. Oh iya jangan lupa. Sorry. Ternyata saya lupa satu hal. Kita harus foto bareng. Itu ternyata. Jadi buat teman-teman semuanya yang sudah mengikuti, ayo dibuka semua kameranya, sisiran, tolong alisnya dirapikan sedikit. Kalau kalian mau dandan sekarang boleh, apalagi yang laki-laki, silakan nggak apa-apa. Semua juga boleh. Nah, kasih senyum terbaik kalian, ya, kasih senyum terbaik kalian. Kalau sudah siap, tolong ya. Deketin muka kalian ke kamera, tapi jangan terlalu dekat. Ayo lebih dekat lagi. Khalif, kamu terlalu jauh Khalif. Deketin lagi dong Khalif. Iya, tuh malah dengkulnya kelihatan. Ngapain? Oke. Sip, kita hitung ya. 1, 2, 3. Oke. Sudah semua teman-teman? Wah, dapet kameranya. Bagus. So, thank you lagi-lagi buat teman-teman peserta. Sampai ketemu di pertemuan berikutnya. Dah.